Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Sore, luar biasa. Jadi di sesi ini saya akan menyaksikan novel yang berjudul Love in Adelaide. Nah, buku ini ditulis oleh Arumi E dan diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2015. Lanjut, novel ini menceritakan seorang karakter perempuan yang bernama Aleska. Dia ini adalah seorang yatim yang tidak mempunyai bapak, dan dia hanya hidup bersama ibunya saja. Nah, Aleska ini merupakan keluarga yang sederhana saja, yang dimana ibunya ini menjual kue buatan ibunya sendiri untuk dijual. Nah, pada suatu hari ada orang Australia membeli dagangan ibunya ini, yang bernama Abraham Meyers. Nah, Pak Abraham ini sering sekali membeli di dagangan ibunya sampai-sampai jadi langganan. Nah, seketika pada hingga sampai membuat ibunya dan Pak Abraham ini menikah. Yang membuat ibunya ini memutuskan untuk mengikuti Pak Abraham ke Australia, lebih tepatnya di kota Adelaide. Nah, lanjut, karena keadaan Aleska tidak memungkinkan untuk mengikuti ibunya, jadi Aleska ini menetap di Bandung untuk sementara waktu. Setelah menetap beberapa waktu yang cukup lama, dia ke Australia. Nah, keluarga Pak Abraham ini memiliki dua anak yang bernama Zack Meyers dan juga Sarah Meyers. Nah, Zack Meyers ini merupakan kakak tirinya si Aleska ini, dan Sarah Meyers ini merupakan adik tirinya. Lanjut, pada saat sudah sampai di Australia, kakak tirinya itu Zack Meyers ini menyambut si Aleska ini dengan sangat baik dan sangat ramah. Ya, walaupun Aleska sedikit risih, tapi tidak apa-apa. Lanjut ke rumah, ya Aleska tidak disambut dengan baik oleh adik tirinya yaitu Sarah. Ya, di situ dia melihat ibunya juga menjual dagangannya di Australia dan sangat-sangat ramai lah, bisa dibilang. Lanjut, karena Aleska ini sudah terbiasa hidup mandiri di Bandung, jadi dia tidak mau menyusulkan keluarganya di rumah, dan dia juga sedikit risih dengan kakaknya ibu Zack Meyers yang sudah menjadi overprotective lama-kelamaan. Lanjut, Aleska ini mencari pekerjaan lah di sebuah restoran, pekerjaan part time gitu, nyuci piring, nyapu, pokoknya pekerjaan part time gitulah. Nah, Aleska ini pada saat itu baru pertama kali kerja. Nah, dia ini jalan-jalan dulu kan di sekitar kota Australia gitu, dan dia bilang menanggapi bahwa Australia ini beda betul dengan Indonesia. Ya, itulah. Setelah sampai di restorannya, ya, dia melamar kerjaan dan syukur diterima kerjaan part time, dan dia melakukan kerjaan itu sampai malam. Setelah malam hari dia pulang, dan dia melihat keadaan kota Australia yang sangat sepi, berbeda dengan Indonesia yang walaupun malam-malam ada sedikit ramai, adalah motor atau mobil yang lewat. Sedangkan Australia ini sangat jarang, bahkan satu mobil pun yang lewat di jalanan itu sangat jarang. Nah, sampai suatu ketika dia melihat ada orang-orang pemabuk yang ingin mencelakai dirinya lah. Nah, di situ Aleska sudah sangat capek keadaannya dan mungkin sudah sedikit pasrah untuk keadaannya. Namun kemudian tiba-tiba seorang pemuda datang menolongnya yang bernama Neil Wilkins, yang dimana dia ini seorang berdarah Inggris Aborigin, yang dimana di Australia itu merupakan istilahnya rakyat kedua gitulah, apa sih? Tahu lah, pokoknya itulah pokoknya. Lanjut, setelah kejadian itu kakaknya si Aleska ini, kakak tirinya yaitu si Zack Meyers, semakin overprotective karena kejadian itu. Nah, sementara si Aleska ini semakin risih dengan sikap kakaknya itu. Lanjut, karena
dia sudah berkenalan dengan kita, sudah mulai jadi teman dekat. Nel ya panggil aja Nel. Nel ini sering mengantarnya balik pulang pada saat malam hari. Nah, karena keseringan mengantar dan menjemput, timbullah perasaan di antara mereka dua. Walaupun mereka dua tahu ini adalah hubungan yang larang karena tidak nongkrong, tapi yang mau bagaimana lagi, ya, gitulah. Nah, lanjut. Pada suatu hari Aleska ini balik dari restoran di sore hari lah, diantar oleh Neil. Dia balik ke rumah dan disambut oleh kakak tirinya yaitu Zack dengan kurang ramah. Ya, dia kayak ngomel-ngomel gitu bahwa Neil ini bukan orang baik, orang ini segala macam lah. Nah, kenapa Zack bilang kayak gitu? Karena dia tahu rahasianya si Sarah, yaitu adik tirinya si Aleska ini. Nah, rahasianya si Sarah ini menyukai Neil. Nah, iya, Sarah ini menyukai Neil, dan kebetulan juga Neil dekat dengan Sarah, tapi Neil tidak mempunyai perasaan seperti itu pada Sarah, hanya Sarah saja. Nah, lanjut, setelah mengetahui rahasia itu, saya makin kreatif ke Aleska, dan karena hal itu Aleska merasa sangat-sangat tidak nyaman sekali, dan sampai mencari tahu kenapa kakaknya ini bisa ke dia. Nah, setelah itu kita mencari tahu lah, mengetahui bahwa saya ini rahasia. Nah, dan Aleska ini berpikir bahwa rahasia itulah yang membuat kakaknya ini semakin overprotective. Lanjut, ya, setelah itu dia mengetahui bahwa Sarah ini menyukai Neil. Ya, setelah konflik terjadi. Nah, si Aleska ini ngomong ke Neil dan mereka bercocok lah, dan ternyata Neil tidak menyukai Sarah, dan kembalilah si Aleska ini ke Sarah dan mengubah Sarah menjadi pribadi yang baik. Nah, pada suatu hari visanya Aleska ini sudah habis, dan juga ya karena visanya habis di Australia, jadi ya mau nggak mau dia harus kembali. Dan untuk ibunya sudah berpindah ke warga lain, jadi warga Australia mengikuti bapak tirinya si Aleska ini, yaitu Abraham Meyers. Lanjut, setelah kembalinya Aleska di Bandung, si Neil ini mengikuti Aleska. Ya, tahulah kenapa ya. Lanjut, Zack Meyers, kakak tirinya juga diam-diam mengikuti si Aleska ini karena ada suatu misi. Nah, dan juga punya rahasia dan yang belum diungkapkan di buku ini, karena buku ini adalah novel yang berseri. Ini adalah seri pertamanya. Dan akhir ceritanya itu tadi Aleska kehabisan visanya dan kembali ke Bandung. Sementara itu Neil dan kakak tirinya mengikutinya dengan alasan yang berbeda. Ya, overall dari buku ini covernya yang menarik di mata saya. Ya, kelebihannya covernya menarik di mata saya, alurnya yang mungkin sedikit mudah dipahami, sedang lah. Dan juga karakter development untuk setiap karakternya itu sangat ya bagus. Dimulai dari karakter Aleska, karakter developmentnya Neil, Zack, dan Sarah utamanya. Dan dari pribadi yang buruk jadi baik karena si Aleska ini. Untuk kekurangannya sih ada beberapa bahasa yang tinggi yang sulit untuk dipahami lah sekiranya. Mungkin itu saja resensi dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Sore luar biasa.